Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azriul Syamaliati. Saya mahasiswa dari Ekonomi Syariah 4B dengan nomor NIM. Ketika kita berbicara soal sistem ekonomi, ada 3 pertanyaan yang pentingnya harus kita jawab. Yang pertama, produk apa yang harus diproduksi dan seberapa banyak? Dan yang kedua, bagaimana produk tersebut bisa diproduksi? Dan yang ketiga, untuk siapa barang tersebut diproduksi? Berdasarkan kapitalisme individulah yang menentukan barang apa yang harus diproduksi atau bagaimana caranya dan siapa target konsumennya. Adam Smith adalah orang yang memperkenalkan konsep kapitalisme dalam bukunya yang berjudul The World of Nations. Dia mengatakan bahwa setiap orang, saya, kalian, dan semuanya selalu didorong dengan kepentingan pribadi, self-interest. Dan ketika kita ingin memenuhi kepentingan pribadi, tanpa sengaja kita akan memenuhi kepentingan orang lain. Kita ambil contoh satu. Seorang pemilik rumah makan, dia sendiri mempunyai modal seperti bangunan, peralatan masak, bumbu, dan lain-lain. Ketika dia memasak nasi goreng yang kita beli dan kita makan, apakah dia melakukan hal tersebut karena dia ingin memberikan kita makanan? Tentu saja tidak. Dia melakukan hal tersebut supaya kita bisa membeli nasi gorengnya dan hasil dari penjualan nasi goreng tersebut bisa dia pakai untuk menafkahi keluarganya. Dan kita tidak membeli nasi goreng orang tersebut dikarenakan kita ingin menafkahinya, kan? Kita membeli nasi goreng orang tersebut untuk memenuhi nafsu makan kita sendiri, kita bisa kenyang dan pemilik rumah makan tersebut bisa sejahtera. Dan bila ada pemilik rumah makan lain yang ingin lebih sejahtera, maka pemilik rumah makan tersebut harus membuat nasi goreng yang lebih enak dan lebih murah. Ketika ada 2 kompetisi di antara 2 pemilik rumah makan tersebut, harga nasi goreng akan menjadi lebih murah dan kualitasnya akan meningkat. Ide lain yang diutarakan oleh Adam Smith adalah spesialisasi. Menurutnya, produktivitas akan meningkat bila setiap pekerja hanya fokus kepada tugas yang spesifik dan tidak merangkap semua pekerjaan. Dan pada tahun 1913, perusahaan mobil Ford memproduksi setengah dari semua produksi mobil di Amerika Serikat. Pemiliknya yaitu Henry Ford mengatakan bahwa hal ini dapat terjadi karena pabriknya pekerja dibagi beberapa segmen yang berbeda-beda dan pekerja tersebut hanya fokus pada satu tugas yang spesifik. Contohnya yaitu ada yang memasang jendela, ban, pintu, dan lain-lain. Alhasil, produksi bisa dilakukan dengan lebih cepat. Dalam skala internasional, Smith percaya bahwa semua negara harus fokus pada keahliannya masing-masing. Negara yang ahli dalam memproduksi makanan tidak usah repot-repot memproduksi mesin dan sebaliknya. Dan akhirnya, perdagangan antar negara akan terjadi, dan konsumen di seluruh dunia bisa menikmati produk-produk dengan kualitas dan harga yang terjangkau. Karena hal ini bisa terjadi tanpa disuruh-suruh oleh pemerintah, paham kapitalisme menekankan bahwa peran pemerintah harus diminimalisir. Pemerintah hanya harus fokus kepada hal-hal seperti yang pertama, ada pertahanan, yang kedua, infrastruktur, dan yang ketiga, pendidikan dan hukum. Nama saya Romadhani, NIM saya sudah tertera. Ini menjelaskan tentang sejarah sistem ekonomi sosialis. Sosialisme adalah suatu sistem perekonomian yang memberikan kebebasan cukup besar kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, tetapi dengan campur tangan pemerintahan. Pemerintahan masuk ke dalam perekonomian untuk mengatur tata kehidupan perekonomian negara serta jenis-jenis perekonomian yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara seperti air, listrik, telekomunikasi, dan lain sebagainya. Dalam sistem ekonomi sosialisme atau sosialis, mekanisme pasar dalam hal pemerintahan dan penawaran terhadap harga dan komunitas dan kuantitas masih berlaku. Pemerintahan mengatur sebagai hal dalam ekonomi untuk menjamin kesejahteraan seluruh masyarakat. Ilmu ekonomi sosial adalah bagian dari ilmu ekonomi politik. Ilmu ekonomi politik termasuk dalam ilmu-ilmu pengetahuan masyarakat. Sosialisme merupakan sebagai sebuah ideologi karena ia memiliki ide dasar sekaligus metode pemecah terhadap sebagai masalah kehidupan. Tokoh pendiri sistem ekonomi sosialis yang pertama, Karl Marx, lahir di Trier, Jerman, 5 Mei 1818, berasal dari keluarga Yahudi kelas menengah. Marx kuliah ilmu hukum di Universitas Bonn. Yang kedua, Simon Claude Henry de Roy Comte de Saint-Simon, lebih dikenal Henry de Saint-Simon, lahir 17 Oktober
Pulau di Paris, Prancis. Daerah pinggiran miskin namun dari keluarga terkemuka. Saya Abdul Karim dari kelompok 1 Prodi Ekonomi Syariah. Sejarah sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran merupakan paduan dari dua bentuk sistem ekonomi, sosialisme dan kapitalisme. Usaha penyatuan ini dilakukan untuk menyerap elemen-elemen yang positif dan dinamis dari keduanya. Sebenarnya sistem ekonomi ini dapat saja menghilangkan konotasi perpaduan dari antara dua sistem ekonomi di atas, karena sistem ekonomi campuran dapat signifikan dalam khasnya tersendiri. Sistem menggerakkan elemen-elemen dinamis yang sebelumnya memang dimiliki oleh masing-masing sistem ekonomi. Kedua bentuk ekstrim dari sistem ekonomi sebenarnya telah menuju ke arah sistem campuran, karena masing-masing berusaha membuang kelemahan-kelemahannya sehingga tersisa unsur-unsurnya yang dinamis dan positif. Seperti yang dikatakan oleh Hegel bahwa perbaikan dan perkembangan pemikiran akan mencapai suatu bentuk terbaik melalui proses dialektik menuju suatu sintesa, yaitu teori dialektika. Proses ini merupakan perpaduan dari tesa dengan antitesa dalam keharmonisan dan menuju ke arah kedinamisan. Negara sedang berkembang beranggapan akan mampu mengejar ketertinggalannya dengan banyak tidak mencontoh bentuk ekstrim sistem ekonomi tersebut, melainkan menyerap unsur-unsur dinamis dari keduanya. Sosialisme muncul di akhir abad ke-18 dan abad awal ke-19 sebagai reaksi dari perubahan ekonomi dan sosial yang diakibatkan oleh revolusi industri. Revolusi industri ini memang memberikan keberkahan buat para pemilik pabrik pada saat itu, tetapi di lain pihak para pekerja justru malah semakin miskin. Semakin menyebar ide sistem industri kapitalis ini, maka reaksi dalam bentuk pemikiran-pemikiran sosialis pun semakin meningkat. Proses sintesa meningkat kemudian menjadi alasan utama terwujudnya sistem ekonomi campuran yang merupakan perpaduan dari sistem kapitalisme dan marxisme. Hal ini tidak seperti Karl Marx yang mengadopsi dialektik sebagai pembenturan kelas di dalam sejarah, yang selalu saling berhadapan satu sama lain. Motif mencari keuntungan adalah unsur penting di dalam kegiatan ekonomi dan produksi, tetapi bukan segalanya sebagaimana ditekankan di dalam sistem ekonomi kapitalisme. Tanpa motif keuntungan tidak akan ada usaha, dan pertumbuhan ekonomi akan menjadi lamban bila motif ditekan dan dimatikan seperti di negara komunis. Sistem ekonomi campuran tetap berbasis pada prinsip pasar yang terkendali oleh aturan pemerintah. Perkenalkan, nama saya Linda Rahmawati, saya dari program studi Ekonomi Syariah dari kelas 4B dengan nomor NIM yang sudah tertera. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem ekonomi Islam dan tujuannya. Membahas mengenai sistem ekonomi Islam, kemunculan sistem ekonomi Islam di modern itu telah muncul di Desember 1970-an. Telah datang para tokoh pendiri Islam di mana dia sudah mengembangkan sistem ekonomi Islam di perbankan maupun sektor non-perbankan. Sistem ekonomi Islam hadir sejak zaman Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi seterusnya. Kemudian diutus kepada Nabi terakhir kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Semua Nabi memberikan pengajaran yang baik kepada umatnya di masanya. Sehingga kalau kita mengikuti masa sekarang, yakni Nabi diutus terakhir ialah Nabi Muhammad, maka sistem ekonomi Islam yang kita terapkan sekarang berdasarkan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian, tokoh pendiri Islam pun ada dua, yakni yang pertama adalah Ibnu Khaldun, yang kedua ialah Abu Yusuf. Ibnu Khaldun menekankan pentingnya persaingan pasar bebas, dan yang kedua Abu Yusuf menekankan tentang keadilan atau tidak memaksakan pembayaran atau kemampuan terhadap perpajakan di masa tersebut. Lalu, apa tujuan ekonomi Islam? Yang pertama, dalam kesejahteraan ekonomi Islam bermoral pada pemikiran Islam yang tercantum dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 2 dan 168. Terus, Islam pun memiliki solidaritas dalam sebuah masyarakatnya untuk mencapai keadilan dalam suatu titik ekonomi dengan mementingkan hak individu namun tetap adil dan